Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini berjumpa lagi dengan Ibu. Di sini kita akan mempelajari tentang alat pembayaran. Nah, di sini ada evolusi sistem pembayaran. Evolusi itu adalah perubahan dalam jangka panjang. Jadi sistem pembayaran yang digunakan manusia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nah, tempo dulu manusia menggunakan sistem barter. Barter itu artinya sistem pertukaran barang dengan barang. Jadi dulu manusia menggunakan sistem ini untuk mendapatkan barang. Cuman sistem barter ini mengalami banyak kesulitan atau kelemahan. Salah satunya adalah susahnya mengukur nilai antara satu barang dengan barang lain. Kemudian kesulitan menemukan orang yang sama untuk barang yang kita tukar. Sehingga muncullah sistem yang baru. Sistem ini mulai dikenal dengan namanya uang. Tapi uang yang waktu itu dipakai itu tidak seperti yang sekarang. Disebut dengan uang barang atau disebut juga dengan uang komoditas yang dijadikan sebagai barang untuk dijadikan sebagai sistem pembayaran. Waktu itu adalah barang yang bersifat berharga dan memiliki keistimewaan. Salah satunya seperti garam, kemudian tulang binatang, kemudian kulit kerang, kemudian waktu itu pernah juga biji kopi dan lain sebagainya. Pokoknya yang dianggap pada saat itu barang-barang yang dianggap berharga. Kemudian uang barang juga itu mengalami kesulitan atau mengalami kelemahan, salah satunya sulit mengukur nilai. Sehingga muncullah sistem pembayaran ketiga, yaitu uang logam. Jadi uang logam yang dipakai pada waktu itu adalah terbuat dari emas. Nah, karena ketersediaan emas itu di muka bumi itu mulai berkurang, sehingga yang dijadikan sebagai uang logam adalah logam yang terbuat dari perak sampai sekarang ini. Jadi uang logam itu adalah uang yang terbuat dari logam. Kemudian uang logam juga ternyata memiliki kelemahan. Kelemahan salah satunya adalah berat dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau misalkan kita memerlukan uang yang banyak, itu terlalu berat kalau menggunakan uang logam. Jadi di sini dibutuhkan uang yang dianggap praktis, yaitu uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas. Dan ternyata uang kertas juga memiliki kesulitan atau kelemahan. Salah satunya mudah robek, mudah rusak, mudah basah, mudah terbakar. Jadi di sini dibutuhkan juga sistem pertukaran atau alat pertukaran yang lebih praktis dan tahan lama. Kemudian kalau dibawa dalam jumlah banyak juga kita lebih praktis menggunakannya, yaitu uang giral. Nah, uang giral ini adalah uang yang dibuat oleh bank umum, bisa berupa cek, giro, kartu ATM, kartu kredit, dan lain sebagainya. Dan bahkan sekarang di zaman modern ini, banyak sekali penjualan-penjualan melalui online shop atau menggunakan internet, apalagi sekarang banyak sekali sistem daring. Nah, maka dibutuhkan suatu sistem pembayaran yang lebih praktis lagi yang menggunakan media internet yang disebut dengan e-money atau uang elektrik. Contohnya di sini adalah e-money. Jadi e-money ini kita bisa menggunakan tidak hanya untuk alat pembayaran untuk konsumsi saja, tapi bisa digunakan di mall, kemudian di restoran, membayar tol dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut. Nah, jenis alat pembayaran itu ada dua, ada alat pembayaran tunai dan juga ada alat pembayaran non-tunai. Jadi yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini itu adalah alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai itu biasanya disebut dengan uang. Apa sih uang? Uang adalah benda yang mempunyai ciri, dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Atau uang adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat tukar yang diterima oleh masyarakat.
Syarat uang yang pertama adalah mudah dibawa atau praktis, tahan lama, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, nilainya stabil, tidak bisa berubah-ubah, diterima secara umum oleh masyarakat banyak, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan karena banyak sekali ya uang yang dipalsukan, terutama uang kertas. Dapat memuaskan keinginan orang. Kemudian nilai uang. Di sini ada 4 nilai uang. Yang pertama adalah nilai nominal. Jadi kalian harus tahu ada 4 nilai uang. Yang pertama nilai nominal. Nilai nominal itu adalah nilai yang tertera pada mata uang tersebut. Jadi kita bisa mengatakan ini uangnya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 karena ada nilai nominalnya. Kemudian ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu adalah nilai bahan dasar pembuatan uang. Kemudian ada nilai eksternal. Nilai eksternal itu adalah nilai atau kemampuan uang untuk ditukar dengan mata uang asing atau disebut dengan kurs rupiah. Misalkan rupiah ditukar dengan dolar atau rupiah ditukar dengan ringgit dan lain sebagainya. Kemudian nilai internal yaitu kemampuan uang ditukar dengan barang. Ini adalah nilai dari uang. Kemudian ada fungsi uang. Fungsi uang ada dua bagian. Yang pertama adalah fungsi asli atau disebut juga fungsi primer. Yang pertama adalah sebagai satuan hitung. Jadi fungsi yang paling pertama atau paling utama itu adalah sebagai satuan hitung. Jadi kita bisa menghitung barang dengan uang. Contoh misalkan satu tas itu harganya adalah 100.000. Berarti kalau 2 tas berarti harganya adalah 200.000. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat tukar. Uang berfungsi sebagai alat tukar. Jadi ada barang, ada uang. Jadi uang ini bisa ditukar dengan barang. Kemudian yang kedua adalah fungsi turunan atau disebut juga dengan fungsi sekunder. Yang pertama adalah sebagai alat pembayaran utang. Jadi dengan uang ini kita bisa membayar utang. Kemudian yang kedua sebagai alat penyimpanan kekayaan. Biasanya orang kaya itu disebut yang banyak uang. Nah, uang ini bisa kita simpan dalam bentuk deposit, dalam bentuk investasi, yang mana nanti di masa depan kita bisa memanfaatkan uang tersebut. Kemudian sebagai alat pemindah kekayaan. Nah, uang juga berfungsi sebagai alat pemindah kekayaan. Contohnya misalkan kita memiliki kekayaan misalkan tanah atau kebun sekian hektar, kemudian kita jual. Nah, hasil penjualan tersebut kita gunakan untuk bisnis. Jadi kekayaannya yang tadinya kita memiliki kekayaan tanah atau kebun berpindah menjadi kekayaannya adalah bisnis gitu. Kemudian selanjutnya ada jenis uang. Yang pertama berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Ada uang kartal. Uang kartal itu adalah terdiri dari uang kertas dan juga uang logam. Uang kartal ini itu pihak yang mengeluarkannya adalah Bank Indonesia. Sesuai dengan fungsinya sebagai bank sirkulasi, Bank Indonesia atau bank sentral memiliki tugas untuk membuat alat pembayaran tunai, yaitu uang kartal yang terdiri dari uang logam dan juga uang kertas. Kemudian yang kedua adalah uang giral. Uang giral itu dibuat oleh bank umum. Contohnya seperti cek, kartu kredit, kartu debit, giro, deposito, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua berdasarkan bahan uang. Yang pertama ada uang logam, yaitu uang yang terbuat dari logam, bisa berupa emas maupun perak. Kemudian yang kedua adalah uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari kertas. Kemudian yang ketiga berdasarkan negara yang mengeluarkannya. Yang pertama ada uang luar negeri, uang yang terbuat dari luar negeri atau mata uang asing. Kemudian yang kedua adalah uang dalam negeri, uang yang dibuat dalam negeri atau kalau di Indonesia itu adalah uang rupiah. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan nilai uang.
Yang pertama ada uang bernilai penuh atau full bodied money. Tadi kita mengenal di awal ada nilai uang, ada nilai nominal dan ada nilai intrinsik. Yang disebut dengan uang bernilai penuh atau full body money yaitu nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Artinya nilai bahan pembuatan uangnya sama dengan nilai yang tertera pada mata uang tersebut. Contoh adalah jenis uang yang bernilai full bodied money adalah uang logam. Jadi uang logam memiliki nilai penuh. Kenapa? Karena nilai yang tercantum pada uang logam tersebut itu sama dengan nilai bahan pembuatan uang. Jadi uang logam yang kita ketahui ada nilai nominal Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Nah, misal ambil contoh yang Rp1.000. Kalau nilai nominalnya Rp1.000 artinya bahan pembuatan uang Rp1.000 itu adalah sama Rp1.000, seperti itu. Kemudian yang kedua, uang tidak bernilai penuh atau disebut juga dengan token money. Jenis uang yang bernilai tidak penuh ini adalah uang kertas. Artinya nilai intrinsiknya itu lebih kecil daripada nilai nominalnya. Contoh, misalkan uang kertas itu ada nilai nominal dimulai dari Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000 sampai Rp100.000. Nah, di sini nilai bahan pembuatannya itu lebih kecil dari nilai nominalnya. Contoh kita ambil misalkan uang kertas Rp50.000. Nah, uang kertas Rp50.000 itu nilai bahan pembuatannya akan lebih kecil dari Rp50.000. Misalkan bahan pembuatan untuk nominal Rp50.000 itu cuma Rp10.000 misal. Seperti itu. Jadi yang bernilai tidak penuh itu adalah uang kertas. Kemudian di sini ada teori uang. Yang pertama ada teori nilai uang, ada teori barang. Teori barang di sini daya beli uang tergantung dari permintaan dan penawaran, kegunaan marginal, serta biaya produksi uang. Kemudian teori nominalis, teori nilai uang bukan ditentukan oleh nilai bahan, tetapi oleh nilai nominal yang tertulis pada mata uang tersebut. Kemudian yang kedua ada teori perubahan nilai uang atau disebut juga dengan teori internal. Ini yang paling terkenal ya teorinya. Yang pertama ada teori kuantitas. Menurut teori kuantitas, jumlah uang yang beredar memengaruhi tingkat harga. Jika jumlah uang berkurang, harga cenderung turun. Jika jumlah uang bertambah, maka harga akan naik. Menurut teori ini, rumusnya itu adalah M sama dengan K dikali P. M itu adalah money atau jumlah uang beredar, K adalah konstanta, P adalah price atau harga. Kemudian yang kedua, masih teori internal, itu adalah teori transaksi. Teori transaksi ini itu dipelopori oleh ahli ekonomi namanya adalah Irving Fisher. Ini yang paling terkenal untuk teori uang, bahkan rumusnya juga itu yang akan kita gunakan untuk mencari nilai uang. Menurut Irving Fisher, bahwa JUB itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi dipengaruhi juga oleh velositas atau kecepatan peredaran uang dan trade of money atau jumlah barang yang diedarkan. Jadi di sini menurut Irving Fisher bahwa M itu atau rumusnya itu adalah MV sama dengan PT. M adalah jumlah uang beredar, V adalah velositas atau kecepatan peredaran uang, P adalah price atau harga, T adalah trade atau jumlah barang yang beredar. Untuk penghitungannya nanti ada di video berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah teori pendapatan. Teori pendapatan ini dipelopori oleh Keynes. Menurut Keynes, motif seseorang memegang uang tunai itu ada 3. Yang pertama adalah motif transaksi. Jadi kenapa orang lebih senang memegang uang tunai? Karena memudahkan untuk bertransaksi atau melakukan jual beli. Kemudian motif berjaga-jaga, jadi untuk berjaga-jaga, jadi kenapa kita memegang uang tunai? Karena untuk berjaga-jaga dari hal-hal yang darurat atau hal-hal yang tidak terduga. Kemudian yang ketiga adalah motif spekulasi atau untung-untungan seperti investasi dan lain sebagainya.
Dan terakhir adalah teori persediaan kas. Ini dari Alfred Marshall. Menurut Marshall, bahwa nilai yang tergantung pada jumlah pendapatan masyarakat dipegang atau ditahan dalam bentuk tunai atau cash. Kemudian ada permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diinginkan masyarakat untuk dimiliki berbentuk tunai dalam waktu tertentu. Permintaan uang ini itu sama seperti tadi teori pendapatan dari Keynes. Jadi ada 3 motif seseorang memegang uang tunai. Yang pertama adalah kebutuhan bertransaksi atau motif bertransaksi, kemudian motif berjaga-jaga dan juga motif spekulasi yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu. Kemudian ada penawaran uang. Kalau penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi penawaran uang dari bank terhadap masyarakat. Di sini ada 2 pengertian penawaran uang atau JUB itu dalam arti sempit dan juga arti luas. Dalam arti sempit di sini disimbolkan M1. Jadi M1 itu, jadi JUB dalam arti sempit itu terdiri dari uang kartal dan juga uang giral. Kemudian dalam arti luas atau M2 simbolnya, M2 itu JUB tergantung dari M1 ditambah dengan deposito berjangka. M1 itu tadi adalah uang kartal, uang giral, dan ditambah dengan deposito berjangka. Kemudian ada unsur pengaman uang rupiah. Ada 2 bentuk unsur pengaman uang rupiah, terutama uang kertas, karena banyak sekali uang kertas itu mudah dipalsukan. Nah, ini ada unsurnya. Yang pertama adalah unsur pengaman secara terbuka, yaitu mendeteksi unsur pengaman tersebut dapat dilakukan secara kasat mata, meraba tangan, dan peralatan sederhana atau kita kenal dengan 3D. Dilihat, diraba, dan juga diterawang. Dengan dilihat, diraba, dan diterawang kita bisa memilah mana uang asli dan mana uang palsu. Kemudian yang kedua adalah unsur pengaman yang tidak terbuka atau secara tertutup. Biasanya ini mendeteksinya itu menggunakan mesin tertentu atau disebut dengan money detector. Jadi ada sinar ultraviolet yang betul-betul bisa mendeteksi tanpa kasat mata. Jadi kita tidak bisa melihatnya kalau tidak menggunakan mesin. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian pelajari. Silahkan nanti pelajari modulnya lebih lanjut. Untuk pertemuan berikutnya, tentang video berikutnya, Ibu akan membahas bagaimana cara menghitung nilai uang. Oke, selamat belajar. Tetap semangat menjalankan daringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.